Sebuah rumah sederhana berdiri nyaman di pedesaan. Halamannya yang tidak terawat menceritakan kisah tentang kehidupan sederhana. Emily menyapu dengan tekun. Gerakannya berirama dengan latar belakang ketenangan pedesaan. Di beranda, Emma duduk, dunianya terkurung dalam pelukan polos bonekanya. Para saudara perempuan, masing-masing di dunia mereka sendiri, hidup berdampingan dalam harmoni yang tenang di pagi pedesaan. Sinar matahari menerpa pemandangan, menciptakan bayangan panjang yang menari di halaman saat kehidupan berjalan dengan tenang. Di bawah cahaya dapur yang hangat, Emily berdiri di dekat wastafel, tenggelam dalam mencuci piring. Di dekatnya, ibu mereka merawat Emma, menghujaninya dengan camilan dan kasih sayang. Suara ibu memotong suasana rumah tangga. Sebuah perintah tajam. Emily, cepat selesaikan pekerjaanmu. Emma butuh perhatian lebih. Emily melanjutkan tugasnya, gemerincing piring memenuhi udara. Sebuah respons diam-diam terhadap perkataan ibunya. Di bawah terik matahari sore, Emily berjuang dengan ember berat. Setiap langkah menjadi bukti kelelahannya. Beban itu menjadi tak tertahankan. Cengkramannya goyah, mengancam untuk menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Sebuah kesalahan langkah tanah mengkhianatinya, mengirimnya berputar ke dalam jurang sumur. Sebuah jeritan memecah udara saat dia jatuh. Ember itu bergemerincing membentur bebatuan, memperkuat gema keputusasaan. Dunia menjadi gelap saat dia menyelam lebih dalam. Pelukan dingin sumur menyegel takdirnya. Keheningan turun, hanya dipecah oleh riak air yang samar, sebuah bukti menghantui tentang apa yang pernah ada. Dunia memudar menjadi hitam saat Emily jatuh ke jurang, kehilangan semua arah. Kegelapan menyelimutinya, kehampaan yang sunyi dan tak terbatas. Tiba-tiba, jatuhnya yang tak berujung berhenti, dan Emily mendarat dengan lembut. Hamparan daun kering menjadi alas pendaratannya, memecah kejatuhan dengan gemerisik lembut. Kegelapan mulai menghilang, menampakkan samar-samar garis luar lingkungannya. Dia berbaring diam, menikmati realitas barunya. Aroma tanah memenuhi inderanya. Emily melangkah ke taman ajaib, sebuah taman yang hidup dan penuh warna. Bunga-bunga yang bermekaran melukis lanskap saat kupu-kupu menari di sekelilingnya, menciptakan simfoni warna dan gerakan. Dia menatap kupu-kupu, perasaan damai menyelimutinya. Simfoni alam mengelilingi Emily, membungkusnya dalam pelukan yang tenang. Di tengah jalan setapak taman yang tenang, sebuah momen menyedihkan terjadi ketika Emily menemukan seekor kelinci yang terluka. Digerakkan oleh belas kasihan, dia dengan lembut mengumpulkan daun-daun bersih, bersiap untuk mengobati luka makhluk kecil itu. Dengan hati-hati, Emily mulai membalut luka kelinci itu dengan daun-daun yang baru dikumpulkan. Sentuhannya lembut dan pasti, memberikan hiburan kepada hewan yang ketakutan. Kelinci itu berbaring diam, percaya pada perhatian lembut Emily. Di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, ladang bunga menunjukkan kesedihannya. Warna cerah kini meredup, kelopak-kelopak layu dalam kehausan yang sunyi. Didorong oleh rasa iba, Emily mencari eliksir kehidupan di sungai terdekat. Dengan tangan lembut, dia mengumpulkan air, bersiap untuk menawarkan kelegaan kepada bunga-bunga yang layu. Kembali ke ladang, Emily menjadi sosok yang penuh perhatian. Dengan hati-hati menaburkan air, sebuah janji kebangkitan di setiap tetesnya. Setiap bunga menerima perawatan lembutnya. Sebuah tindakan penebusan dosa yang tenang di bawah langit yang luas. Di dalam rumah Holly, Emily bertemu dengan Holly, seorang wanita misterius yang senyum, lembutnya menyembunyikan kedalaman tersembunyi. Holly menyapa Emily, matanya memantulkan kehangatan dan janji yang tak terucapkan. Kamu telah menunjukkan kebaikan hatimu, Emily. Holly says softly, her voice a soothing balm. Aku akan memberimu tempat tinggal. Holly menawarkan. Kata-katanya bergema dengan nuansa takdir. Mata Emily sedikit melebar. Secercah harapan menyala di dalam dirinya. Ruangan itu seolah menahan napas saat hubungan mereka semakin dalam, menyiapkan panggung untuk rahasia yang belum terungkap. Dalam keheningan kamarnya, Holly mulai menjelaskan tugas aneh itu kepada Emily. Suara Holly merendah, mengungkapkan tugasnya. Setiap pagi, kamu harus menyebarkan bulu-bulu di tempat tidur ini. Beratnya instruksi aneh itu menggantung berat di udara. Bulu-bulu itu tergeletak diam, menunggu fajar dan sentuhan Emily. Dalam cahaya pagi yang lembut, Emily dengan hati-hati menatap bulu-bulu di atas tempat tidur. Setiap bulu menemukan tempatnya dengan sangat hati-hati. Tempat tidur berubah menjadi kanvas mimpi lembut yang melayang. Perhatian terhadap detail menandai setiap gerakan. Sebuah pengabdian yang tenang memenuhi ruangan. Dalam cahaya pagi yang lembut, Emily bergerak dengan tujuan yang tenang. Setiap tindakannya adalah bukti tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia melipat tumpukan pakaian yang tersusun rapi dengan presisi yang cermat. Setiap gerakannya terukur dan disengaja. Emily merapikan tempat tidur, menghaluskan spray dengan kemudahan yang terlatih,
dahinya berkerut karena konsentrasi. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana kerja yang tenang saat Emily melanjutkan tugas-tugasnya tanpa jeda. Dia berhenti sejenak, pandangannya beralih ke arah jendela sebelum kembali ke pekerjaannya. Dengan gerakan terakhir yang menentukan, Emily menyelesaikan tugas-tugasnya. Ekspresinya adalah topeng ketegasan yang tenang. Di dalam rumah Holly, hari itu dimulai dengan sebuah panggilan. Suara Holly beresonansi dengan otoritas saat dia berbicara ke telepon. Holly says, "Kamu telah bekerja keras dan menunjukkan kesetiaanmu. Sekarang, saatnya kamu kembali." Holly bersandar. Beban kata-katanya menggantung di udara. Holly meraih gerbang taman yang berornamen. Jari-jarinya menyentuh logam yang sudah tua. Dengan dorongan lembut, Holly membuka gerbang, memperlihatkan jalan yang bermandikan sinar matahari. Emily melangkah maju, melewati ambang pintu menuju dunia transformasi. Gelombang cahaya berkilauan menyelimuti Emily saat wujudnya mulai berubah. Di depan mata mereka, pakaian sederhana Emily berubah menjadi gaun emas yang mempesona. Berkilauan seperti cahaya matahari yang tertangkap. Transformasi selesai. Emily berdiri berseri-seri. Sebuah visi kecantikan abadi di taman yang bermandikan sinar matahari. Emily mendekati rumah pedesaan itu, gaun emasnya berkilauan di bawah cahaya sore. Ibunya berdiri di ambang pintu, ekspresi campuran antara keterkejutan dan kekaguman terukir di wajahnya. Gaun emas menangkap sinar matahari, mengubah Emily menjadi sebuah penglihatan. Sang ibu tetap membeku, terpikat oleh kembalinya Emily yang tak terduga dan penampilannya yang berseri-seri. Dalam kehangatan pedesaan rumah sederhana itu, Emma menatap Emily. Wajahnya terukir dengan campuran rasa ingin tahu dan keprihatinan mendalam. Emma mendesak. Suaranya lembut namun mendesak. "Ceritakan semuanya padaku, Emily. Apa yang kamu alami?" Emily kesulitan untuk mengartikulasikan hal yang mustahil. Sulit untuk dijelaskan, Emma. Rasanya seperti melangkah ke dalam mimpi. Dunia magis yang melampaui apapun yang bisa kubayangkan. Emily menceritakan hal yang sulit dipercaya. Ada makhluk yang tidak seperti yang pernah saya lihat. Lanskap yang menentang logika, dan sihir. Sihir yang terasa nyata. Di bawah cahaya pagi yang dingin, Emma berdiri di tepi sumur tua. Matanya mengkhianati keserakahan dan tekad. Didorong oleh keserakahan, Emma mendorong dirinya maju. Sebuah terjun putus asa ke dalam bayang-bayang di bawah. Sebuah percikan gelap bergema. Satu-satunya bukti Emma turun ke kedalaman sumur yang keruh. Keheningan kembali menyelimuti sumur tua. Cahaya pagi menciptakan bayangan panjang di atas rahasia gelapnya. Dunia larut di sekitar Emma, menjerumuskannya ke dalam jurang yang tak berujung. Dia mengulurkan tangan, meraih kehampaan, jeritannya ditelan oleh bayangan yang mendekat. Perasaan isolasi total menyelimutinya saat sisa-sisa cahaya terakhir memudar. Kegelapan menelan segalanya, hanya menyisakan gema napasnya yang memudar. Keheningan yang mencekam memperkuat kesendiriannya. Seolah-olah alam semesta sendiri telah berpaling. Di jantung jurang, Emma menghadapi hal tak dikenal yang paling utama. Emma tiba di taman ajaib. Taman ajaib yang berkilauan dengan pesona tak terlihat. Seekor kelinci terluka terbaring di dekatnya. Kesedihannya adalah permohonan diam-diam di tengah pemandangan yang hidup. Pandangannya menyapu makhluk yang terluka itu. Ketidakpeduliannya mengeraskan raut wajahnya. Kelinci itu bergerak lemah. Sebuah gerakan halus yang hilang dalam langkah Emma yang tidak peduli. Sosok Emma bergerak semakin jauh ke dalam taman, meninggalkan hewan yang terluka itu di belakang. Taman ajaib tetap acuh, tak acuh. Keindahannya tidak terganggu oleh penderitaan yang tak terlihat. Emma mendekati ladang bunga, ekspresinya mendung saat dia mengamati bunga-bunga yang layu. Dia berhenti sejenak. Sebuah konflik terlihat jelas di matanya saat dia mengamati tanah kering di bawah kakinya. Close-up memperlihatkan tanah yang retak dan kelopak bunga yang layu mencerminkan pergulatan batinnya. Tatapan Emma mengeras. Sebuah keputusan terbentuk saat dia berpaling dari pemandangan sunyi itu. Dia berjalan pergi, langkah kakinya bergema dalam keheningan, meninggalkan bunga-bunga layu di belakang. Kamera menyorot ladang yang kering kerontang. Sebuah bukti bisu atas pilihannya. Di dalam rumah Holly, Emma bertemu Holly. Udara terasa tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Holly menugaskan Emma sebuah tugas. Ekspresinya sulit dibaca. Misi yang meresahkan. Menyebarkan bulu di atas tempat tidur. Emma menerima tugas itu. Tekadnya mengeras menghadapi permintaan aneh tersebut. Dia berjalan menuju kamar tidur. Perasaan firasat buruk membebani dirinya. Emma mulai menyebarkan bulu-bulu di tempat tidur, menciptakan suasana yang kacau. Dalam cahaya pagi yang redup di kamar Holly, Emma bergerak, dikelilingi oleh sisa-sisa mimpi. Bulu-bulu mulai melayang tanpa tujuan,
tersebar oleh tangan Emma yang ceroboh. Ruangan itu dipenuhi dengan kekacauan saat Emma terus dengan malas melemparkan bulu-bulu di sekitarnya. Lautan putih menelan ruang yang dulunya rapi, mengubahnya menjadi negeri ajaib yang unik. Bulu-bulu itu menari dalam cahaya redup, menciptakan pemandangan pagi yang kacau dan halus. Tenggelam dalam dunianya sendiri, Emma terus menyebarkan bulu, tidak menyadari fajar yang akan datang. Di dalam rumah Holly, sebuah panggilan bergema, memecah ketenangan hari itu. Suara Holly memecah kesunyian. Saatnya kamu kembali. Udara terasa berat dengan antisipasi yang tak terucapkan saat kehadiran Emma dinantikan. Perasaan mendesak menggarisbawahi reuni tersebut, mengisyaratkan perjalanan kembali. Bobot kata-kata Holly terasa memberatkan, menjanjikan kembalinya takdir yang penuh dengan takdir. Emma melangkah keluar ke siang hari. Gaunnya berubah menjadi berantakan berlumpur dan compang camping. Kain yang dulunya elegan kini tergantung compang camping dan kotor. Kontras yang mencolok dengan taman ajaib di belakangnya. Kebingungan meliputi wajah Emma saat dia menatap pakaiannya yang rusak. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak lumpur, menandai kepergiannya dari alam gaib. Kebun ajaib memudar di belakangnya, meninggalkan Emma sendirian dengan kenyataan penampilannya yang kotor. Emma kembali ke rumah pedesaan, gaunnya bernoda lumpur, mengisyaratkan perjalanan yang penuh dengan tantangan. Ekspresi ibunya adalah topeng kemarahan dan kekecewaan. Ketentraman rumah pedesaan itu hancur oleh ketegangan yang tak terucapkan. Konfrontasi sunyi dimulai, penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Di rumah desa pada malam hari, Emma menyadari kesalahannya. Air mata berlinang di matanya. She approaches Emily, her voice trembling. Emily, aku minta maaf. Aku sangat menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku salah. Emma mengulurkan tangan, menggenggam erat tangan Emily, mencari pengampunan. Emily responds with tender relief. Aku juga, Emma. Mari kita lupakan semua ini dan mulai dari awal.